Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita bersyukur di hadapan Allah atas segala nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai siang yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan perintah Allah dan insya Allah masih bisa meninggalkan larangan-larangan Allah kepada kita. Salam dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada Allah semoga besok di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam masjid yang kami muliakan, pengurus pembangunan masjid insyaallah dimuliakan oleh Allah yang kami hormati, guru-guru, Abu, Abi, Walid, Walidi, pimpinan-pimpinan dayah, pimpinan-pimpinan balai pengajian yang dimuliakan Allah yang kami muliakan, serta seluruh hadirin sidang jamaah Jumat. InsyaAllah kita doakan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, besok Allah kumpulkan kita di syurga Jannatun Naim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari ini kita berada di penghujung bulan Desember. Nanti malam atau besok dalam penanggalan Masehi kita sudah berada di 2022. Hari ini kami mengajak kepada semua jamaah, bil khusus kepada khatib pribadi, untuk kita mengintrospeksi diri kita tentang apa yang sudah kita lakukan selama ini. Setahun sudah kita lewati, bertambah usia tahun, bertambah dari 21 menjadi 2022. Tapi pada hakikatnya kalau kita mau sadar, umur kita semakin berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang sudah Allah janjikan kepada kita mungkin 50 tahun, maka dengan setahun bertambah umur daripada tanggal, maka juga berkurang umur kita setahun di hadapan Allah. Pada hakikatnya kita semakin dekat dengan kematian. Pada hakikatnya kita semakin dekat dengan ajal. Karena kita hari ini sedang menunggu kematian kita masing-masing. Di mana, kapan, bagaimana, hanya Allah yang maha tahu. Karena itu merupakan rahasia yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak usah terlalu euforia dengan bertambahnya hari, bertambahnya bulan, bertambahnya tahun. Karena pada hakikatnya kita semakin berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara kita setiap hari ke depan, setiap bulan ke depan, setiap saat yang masih Allah berikan hidup kepada kita, bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satunya jalan adalah dengan memperbanyak mengintrospeksi diri kita, baik tentang hubungan kita dengan Allah, maupun hubungan kita dengan agama ini, maupun hubungan kita dengan sesama sosial kita. Kalau itu tidak kita lakukan, sebanyak apapun Allah berikan hidup kita, sejauh apapun Allah berikan kehidupan kita ke depan, ketika kita tidak pernah mengintrospeksi diri, ketika kita tidak pernah mengubah diri kita, maka tahun-tahun yang kita lewati juga akan menjadi sia-sia di hadapan Allah, dan akan menjadi sia-sia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita introspeksi. Kami kecilkan menjadi 4 hal saja hari ini, yang harus kita benahi, yang harus kita perbaiki, yang harus kita sadari. Terus kita mencoba untuk memperbaiki, untuk hidup yang lebih bahagia, untuk hidup yang lebih bermanfaat ke depannya. Yang pertama, mari kita lihat tahun-tahun ke belakang sebelum menuju kepada tahun baru. Bagaimana selama ini hubungan kita dengan Allah, terutama dalam mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur? Sudahkah kita menjadi manusia-manusia yang mensyukuri apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah berikan kepada kita? Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terlalu banyak rahmat yang Allah sampaikan kepada kita, tapi justru terlalu sedikit rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita bersyukur dengan harta kita?
Sudahkah kita bersyukur dengan jabatan kita? Sudahkah kita bersyukur dengan keluarga yang Allah amanahkan kepada kita? Sudahkah kita bersyukur dengan ilmu kita? Sudahkah kita bersyukur dengan rasa sehat yang Allah berikan kepada kita? Mari kita introspeksi. Ketika Allah titipkan harta kepada kita selama ini, kemana kita bawa harta itu? Apakah harta tersebut lebih banyak berada di jalan Allah? Atau harta tersebut lebih banyak memudaratkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Allah amanahkan jabatan kepada kita, apakah dengan jabatan tersebut kita sudah menolong agama Allah? Atau bahkan dengan jabatan yang kita miliki, dengan jabatan yang diamanahkan oleh Allah, justru kita melawan Allah. Justru kita menjadi pembenci-pembenci Allah. Bagaimana dengan keluarga, anak, istri yang Allah titipkan kepada kita? Apakah kita sudah bersyukur dengan adanya mereka? Kita sebagai kepala keluarga yang hadir di tempat yang mulia ini, bacalah diri sendiri. Apakah kita sudah menjadi suami yang baik bagi istri kita? Atau menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kita? Atau kehidupan kita hanya sama saya selama ini, hanya melewati hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada manfaat sedikit pun? Apakah kita sudah menyuruh istri kita untuk beribadah? Apakah kita tahu tentang keadaan anak-anak kita hari ini? Apakah kita tahu tentang ibadah-ibadah anak-anak kita hari ini? Mari kita lihat. Atau kita hanya sibuk dengan ibadah diri kita sendiri, kemudian kita tidak peduli dengan mereka. Boh pada ini ngansoi eja patah hidu putrai pajuh. Kalau itu yang kita lakukan, justru kita belum menjadi seorang ayah yang baik, belum menjadi seorang suami yang baik, ketika kita sama sekali tidak peduli tentang agama istri-istri kita. Menjadi seorang suami bukan hanya memberikan nafkah lahir dan batin. Menjadi seorang suami bukan hanya setiap bulan kita berikan gaji kepada mereka, yang penting perawatan mereka punya, pengsep kujo rumah, berih na sabi-sabi rumah, ungkut na sabi-sabi rumah. Bukan hanya seperti itu jabatan sebagai seorang suami, tapi jauh daripada itu. Agama, ilmu, tanggung jawab kita di hadapan istri dan anak-anak kita. Apakah kita sudah terbebas daripada Allah ketika hanya memberikan dia sekolah? Yang penting ilung kalih buatku, anak ilung ka S2. Yang penting ilung kalih buatku, anak ilung ka selesai tugas, jino kai kerja. Jino kana gaji-gaji. Adakan pegawai ka kontrak-kontrak, ka honor-honor. Apa sudah selesai? Pernah kita tes sifat 20-nya? Pernah kita tes rukun 13-nya? Pernah kita lihat wudunya? Pernah kita lihat dia salatnya? Itu tanggung jawab kita, dan kita introspeksi diri, karena mereka adalah amanah daripada Allah yang Allah sampaikan, yang Allah berikan kepada kita. Lihatlah juga dengan ilmu yang Allah berikan, apakah sudah sesuai peruntukan ilmu yang Allah berikan kepada kita? Apakah dengan ilmu semakin menyombongkan kita? Apakah dengan ilmu semakin membuat kita jauh dari Allah? Atau hanya pintar bercakap-cakap di depan manusia, pintar mengolah kata di depan manusia, tapi perbuatannya nol besar? Atau karena ilmu yang Allah berikan kemudian menjadikan kita manusia yang sombong di hadapan Allah, melebihi sombongnya daripada iblis? Sudahkah kita bersyukur dengan rasa sehat kita? Masa muda yang Allah berikan kepada kita, kesehatan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Jangan menunggu sakit untuk datang ke hadapan Allah. Jangan menunggu tua untuk taubat kepada Allah. Sudahkah kita memaksimalkan masa muda, masa sehat yang Allah berikan kepada kita? Tidak ada yang kurang satupun pemberian Allah kepada kita. Perlu kita garis bawahi, yang kurang adalah rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Allah, kuasanya Allah, adilnya Allah pada setiap manusia. Allah tak adil ketika memberi kebahagiaan hanya kepada orang yang berharta. Allah tak adil ketika memberikan kebahagiaan hanya kepada orang-orang yang punya keluarga-keluarga yang bagus, cantik anak-anaknya. Allah tak adil ketika hanya memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang punya jabatan. Allah tak adil ketika hanya memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang sehat. Allah sama sekali tak adil. Lihatlah keadilan Allah. Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kebahagiaan, kedamaian, kesenangan
merasa lebih di hadapan Allah kepada orang-orang yang pintar bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia miskin, mungkin gajinya tak seberapa, jabatan dia tak punya di pemerintahan, mungkin tak ada jabatan di masyarakat, mungkin tak terlalu sehat, tak terlalu sempurna dia di hadapan manusia. Tapi ketika dia pandai bersyukur, dia justru menjadi orang yang sangat mulia, justru orang menjadi sangat bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, terlalu sering khatib membacakan ayat ini, penceramah membacakan ayat ini, tengku-tengku ustaz-ustaz. Tapi kalau kita tidak sadar, lihatlah. Wa itta'adzana rabbukum, Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Ditekankan oleh Allah, engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Ayat yang sangat mudah kita pahami. Bersyukur kepada Allah, Allah tingkatkan kebahagiaan kita. Kufur kita di hadapan Allah, Allah berikan kita azab. Bagaimana azab Allah orang-orang yang kufur? Harta yang dia miliki tidak mendekatkan diri dia kepada Allah, bahkan harta yang dia miliki menjauhkan diri dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jabatan itu, ketika dia kufur dengan jabatannya, maka jabatannya dia gunakan untuk melawan Allah, maka tunggulah kehancuran. Dengan kesehatan yang dia tidak syukuri, maka kesehatan itu akan membuat dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan kalau kau tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, pelan-pelan Allah turunkan azab kepadanya. Tahun 2021 kurang bersyukur, tahun 2022 ke depannya mari lebih bersyukur lagi. Lebih indah melihat rahmat Allah dengan syukur. Alhamdulillah ya Allah, sempurna sekali Engkau ciptakan kami ya Allah, tapi kurang sekali kami dalam bersyukur kepada Engkau ya Allah. Mulai tahun depan ya Allah, mulai nanti malam, mulai hari ini ya Allah, akan aku tambahkan rasa syukurku kepadamu ya Allah. Itu yang pertama, introspeksi kita tentang syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin ke belakang ini kita kurang ingat dengan Allah. Kita kurang banyak menyebut Allah, kurang dekat kita dengan Allah. Maka ke depan, ayo kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak lagi ingat Allah. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 152, Fadhkuruni adzkurkum. Kau ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Maka kita jangan selalu menyalahkan Allah. Kenapa Allah tak pernah pandang saya? Kenapa Allah tak pernah lihat saya? Kenapa Allah tak pernah peduli dengan saya? Itu sering diucapkan oleh seorang muslimah. Tapi kita lupa kadang-kadang. Coba kita balikkan pertanyaan. Kenapa aku jarang ingat Allah? Kenapa saya kurang peduli kepada Allah? Kenapa saya kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud dengan introspeksi kita kepada orang lain, bukan mengintrospeksi orang lain kepada kita. Itu yang dimaksud dengan introspeksi diri. Manusia selama ini terlalu suka mengintrospeksi orang lain, tapi lupa mengintrospeksi diri sendiri. Contoh, pakon gop brok tak akai kelung, pakon gop sabi-sabi zolim lung, pakon gop hanai permun kelun. Itanya tapi gop tak apa? Kenapa kita tidak balik sekali saja? Kenapa saya tidak ini dengan orang? Kenapa saya tidak begitu dengan orang? Kenapa saya tidak di gampung tak pegak pesta, tak pegak kahwin di gampung, tak pegak sunat anak di gampung. Jarang orang jak, bahkan orang-orang sekitar bak kerja. Tapi salah tak kok. Tip hek dia orang kampungnya. Tanya tak pegak pesta hang tim jak. Baliklah sesekali. Kenapa saya jarang ke tempat orang? Kenapa saya jarang memenuhi undangan orang? Ketika itu kita balik, maka kita akan mendapatkan kesimpulan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Dengan Allah juga begitu. Allah tak pernah menjauh dari kita. Allah hanya pergi dari tanya. Yang na tanya pergi dari Allah. Allah tak pernah menjauh dari kita. Kita yang menjauh dari Allah. Maka ketika kita dekat, Allah dekat. Ketika kita jauh, maka Allah juga jauh. Bukan Allah yang menjauh, tapi kita yang menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pegah tu ilung kurang habis-habis, puan kurang. Itanya ba Allah jarang tajak. Ba Allah jarang talake. Panggilan Allah jarang tak penuhi. Ada tak penuhi lambat-lambat. Ada lambat balasan Allah, ka cocoklah. Karena memang itanya memang lambat ke Allah.
Allahu Akbar, puasa, boleh dikejut di leher dia. Allahu Akbar, poh put ibang asa. Tengah 6 terkejut tu. Ketika Allah terlambat datang kepada kita, ketika Allah terlambat juga ingat kepada kita, wajarlah. Karena memang kita lambat ingat kepada Allah. Jadi kita jangan selalu menyalahkan Allah. Salahkan diri sendiri. Maka di tahun 2021, tengku-tengku sekalian, ayo. Mari kita ubah. Coba lihat perubahan yang akan Allah berikan ketika kita istiqomah dengan panggilan Allah, ketika kita cepat dengan panggilan Allah. Apapun yang Allah inginkan kita cepat. Lihatlah bagaimana Allah rubah kehidupan kita, Allah berikan kemudahan dalam kehidupan kita. Kenapa? Ketika kita memudahkan Allah, maka Allah akan memudahkan semua urusan kita di dunia ini dan di akhirat. Yang kedua, yang pertama, banyak bersyukur ke depannya. Yang kedua, banyak ingat Allah ke depannya. Yang ketiga, kedepannya lebih banyak kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjawab semua doa-doa kita. Percayalah, itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Itu janji Allah kepada kita. Kalau engkau mau berdoa kepadaku, maka aku akan ijabah doamu. Terkadang kita manusia terlalu sombong di hadapan Allah. Orang-orang yang tak mau berdoa, orang-orang yang tak mau menegedahkan tangan di hadapan Allah, orang-orang yang tak mau meminta kepada Allah, digolongkan kepada orang-orang yang sombong. Kenapa kita meminta kepada Allah? Karena memang kita tak punya apa-apa. Kita tak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Karena kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah banyak-banyak. Pak Ustadz, iya, apakah semua doa kami akan diijabah oleh Allah? Pasti. Semua doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah melihat kapan waktu Allah akan terima doa-doa kita itu. Enggak sekarang, besok. Tidak besok. Contohlah doa kita, mohon maaf. Imam nanti membacakan doa. Allahumma khtimna ya Allah bihusnil khatimah. Atau ini doanya. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Kapan Allah ijabah doa itu? Ketika kita meminta di akhir hayat kita dengan kalimah la ilaha illallah. Kapan Allah ijabah doa itu? Allah ijabah doa itu nanti ketika kita mati, bukan sekarang. Allah tunda doa itu. Allah melihat kita, Allah memandang kepada kita. Ya Allah, luaskanlah kuburku ya Allah. Kapan Allah luaskan kuburku? Setelah kita mati, bukan sekarang. Tugas kita sekarang berdoa di hadapan Allah. Dan semua doa, kalau sesuai dengan syaratnya dan rukunnya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingat dengan kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Apa dia kata? Ketika doaku diijabah oleh Allah, aku sangat senang. Tapi ketika doaku tidak diijabah oleh Allah, maka aku lebih sangat senang lagi. Ali ketika doanya diijabah oleh Allah, dia senang. Artinya Allah lihat kepada dia. Allah berikan langsung doa itu. Allah ijabah doa itu karena doa itu yang terbaik. Tapi ketika Allah tak ijabah doa itu sekarang, dia lebih senang lagi. Dalam pikiran Ali, ketika Allah tak mengijabah doaku, berarti Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ternyata apa yang aku inginkan tidak sebaik apa yang Allah inginkan kepada aku. Itu baik bengih doa Allah nak jawab langsung doa kita. Karena Allah jawab doa dengku sesuai dengan kebutuhan kita. Talakai motor sampai ba Allah, merumah de kolam na. Pandai gak bi motor gi puga rumah-rumah de Allah. Talakai motor ba Allah, megaranti di tani rumah. Allah tahu kapan akan Allah ijabah doa kita. Tapi kita sebagai makhluk Allah, hamba Allah, jangan pernah kendor dalam berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin doanya cepat diijabah, kata Nabi, ada kepada dua orang yang kita doakan dan doa itu akan otomatis dikembalikan kepada kita. Yang pertama, doa kepada kedua orang tua. Lihatlah, ketika kita berdoa kepada orang tua, maka doa itu otomatis akan dikembalikan kepada si pendoa. Ya Allah, bahagiakanlah orang tuaku ya Allah. Bahagia itu akan Allah berikan kepada kita. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kedua orang tuaku ya Allah. Maka rezeki itu akan Allah mudahkan kepada kita. Doa kepada orang tua secara otomatis akan Allah kembalikan lagi kepada si pendoa. Yang kedua, doa yang paling cepat Allah ijabah adalah doa kepada orang-orang yang kita benci. Ini sulit memang. Kita punya tetangga zalim, kita punya tetangga yang selalu mengkhianati kita, kita punya tetangga yang selalu marah sama kita, memfitnah kita, dendam kepada kita, macam pelaku kita. Nabi Muhammad punya tetangga seorang Abu Lahab. Tak pernah kemudian dia mendoakan kejelekan Abu Lahab. Yang ada, dia doakan kebaikan-kebaikan kepada Abu Lahab.
Itu yang harus kita sanggup dalam jiwa kita. Ketika ada orang tidak suka dengan kita, ketika ada orang yang mengkhianati kita, ketika ada orang yang zalim dengan kita, doakan kebaikan kepada mereka. Maka kata Nabi, doa itu akan dikembalikan kepada kita kembali. Kalau kita mendoakan kezaliman kepada orang lain yang menzalimi kita, apa bedanya kita dengan mereka? Mereka menzalimi kita dalam sikap, kita menzalimi mereka dalam doa. Apa beda kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ud'uni astajib lakum. Tahun 2021, 2020 kurang berdoa kepada Allah. Kaum muslimin, mulai sekarang perbanyak doa di hadapan Allah. Karena doa, lihat, ad-doa silahul mu'minin. Doa akan menjadi senjata bagi orang-orang mukmin suatu saat nanti. Yang terakhir, ketika sebelum ini malas bertaubat kepada Allah, ke depan ini mari kita perbanyak taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malas bertaubat, enggan bertaubat karena masih muda, karena masih sehat, karena masih di atas populer, karena masih di atas keviralan, susah untuk bertaubat. Mulai sekarang perbanyak taubat di hadapan Allah, dan Allah pasti akan menerima taubat-taubat kita. Allah tak pernah menolak kita, kaum muslimin. Allah tak pernah menolak taubat kita. Datanglah dengan Allah dengan segala kehinaan. Datanglah kepada Allah dengan segala keburukan. Datanglah kepada Allah dengan segala kemaksiatan. Insya Allah, Allah pasti akan menerima kita. Itu konsep. Siapa yang pernah berdoa langsung ditolak oleh Allah? Ya Allah, aku penzina. Ya Allah, aku pencuri. Ya Allah, aku ahli maksiat. Ya Allah, aku tak pernah dekat ibadah kepada Engkau. Doaku seluas samudra, doaku setinggi gunung, doaku sebanyak buih di lautan, ya Allah. Aku malu kepada Engkau, ya Allah. Aku enggan kepada Engkau, ya Allah. Apa pernah kemudian Allah tolak kita? Tak pernah Allah tolak kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita yang enggan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dah pendera-endera ni. Taubatnya dah pendera-endera. Tinggallah Allah mentang 40, enteklah 45 lah. Allah mentang sehatnya. Allah enteklah, tiba-tiba game over, selesai waktu kita, maka semua sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ku keur ku mono, bela taubat kepada Allah. Jadi kalau dunia jinon, nya itu hujan kembali baru hanai pirang-pirang ku. Baru tiura ku putus hujan di Allah dan ku rata tempat banjir di Aceh ku. Ye de. Kemah. Pulang ku putus hujan lagi, ku putus hujan hotel masana binoh 40 hura mati menandum. Maka apa lagi yang kita tunggu? Jamun hotel sakit, kami taubat, itu nanti dia pulih. Orangnya balik itu nanti makin sakit. Pula minta preh. Putra yang nak preh dalam itu. Selain bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Makin ubud penanggalan dunia, makin dekat kepada kiamat. Alamatnya, tanda-tandanya semakin banyak. Cini kalian. Orangnya hana payah kalian tanda-tanda kiamat ngamata hati ke dia. Kalian ngamata oleh di huruf. Ternyata kiamat sudah semakin dekat. Ketika kita tahu semakin dekat dengan kiamat, semakin dekat dengan kematian, tapi kita tak mau taubat kepada Allah, maka jangan salahkan Allah ketika besok tak Allah berikan lagi kesempatan kepada kita. 4 saja untuk hari ini. Insya Allah mulai setelah ini dan nanti malam, pesan singkat kami sebagai khatib, sebagai orang yang diamanahkan untuk menyampaikan oleh Allah. Nanti malam kita tak usah terlalu euforia, karena itu bukan bagian daripada kita. Kita punya tanggal sendiri, kita punya tahun sendiri, yaitu Muharram. Nanti malam lewati dengan zikir, lewati dengan ibadah kepada Allah, lewati dengan tangisan kepada Allah, lewati dengan air mata, lewati dengan bertobat kepada Allah, lewati dengan doa-doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah engkau ajarkan anak-anakmu untuk menyambut tahun baru. Bila perlu sebagai ayah yang hebat, nanti malam kurung anak-anakmu di rumah. Bila perlu kita sebagai ayah yang hebat, bilang sama istri dan anak-anak kita di rumah saja. Kita hari keluarga di sini, kita sama-sama di rumah saja, karena itu bukan daripada hari kita. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka mereka akan termasuk daripada kaum tersebut. Nanti kita lihat seberapa hebat ayah-ayah di Kota Al-Utsmawi. Nanti mau kita lihat seberapa hebat suami-suami di Kota Al-Utsmawi ini. Nanti malam akan kita lihat bagaimana laporan besok tentang perayaan tahun baru. Itu bukan bagian daripada kita. Nah tadro di dayo. Kupu dah buat tagop. Dan ketika dia preh poh 12-nya putra yang kehebatan. Ya maaf. Dia preh poh 12, poh 12 0000 putra yang kehebatan. Leh poh 12 0001 detik putra yang akan terjadi man.
Tak usah mengikuti. Tanya letak orangnya di budaya-budaya luar tu. Dan anak-anak tanya orangnya kayak petih. Acin kalau nyala kemah. Hari bapa, you know kan hari-hari bapa lah. Menandum bawa snap WA status hari bapa, selamat hari bapa. Nya mengayah dah itu dia banyak kan. 2 hari kemudian muncul tanggal 22 hari ibu. Kam menandum hari ibu, bawa snap menandum hari ibu. Mother Day. Macam pegah tu. Nyan kemai menoah hantam tu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa damikun. Tapi waktu tanggal 22 Mother Day. Lihat sejarah dari mana asalnya. Orang luar Islam itu. Awak Amerika pegat Mother Day ni. Kunya lah kemah beo dah pegang. Awak Amerika pegat Mother Day karena awaknya kemak ihana sayang. Karena rata-rata awaknya lahir karena di sebuah hasil pernikahan. Meituri dan ayah dengan mak kandung ni. Ipegatlah Mother Day ni. Karena dia awaknya nasaikan sukses, mak ikan Tuhai, cok ijo bak panti jempo, ya puduk ke dia bak panti asuhan. Maka di urung-urung syiknya merasa lelah, merasa dia, ya Allah kami ditinggal sama anak-anak kami. Bagaimana ni? Maka yang mengadu pak pemerintah, buatlah satu hari-hari ibu supaya mereka tahu mengunjungi ibu-ibunya. Tu anak Aceh yang tip urongan mak sabuh kamangan mai. Ka Mother Day hanampu buapi. Hana cocok pendapatan ni. Kenapa anak kita lakukan? Karena mereka tidak tahu, karena mereka tak ada ilmu, karena mereka tidak paham, maka mereka melakukan hal tersebut. Kalau mereka paham, mereka akan diam. Semoga nanti malam tidak ada perayaan yang berlebihan, karena kita sedang berdoa di hadapan Allah. Banyak saudara-saudara kita yang sedang ditimpa oleh musibah, banjir, bahkan dekat-dekat dengan kita sudah mulai naik air. Kita banyak berdoa kepada Allah, kita isi dengan ibadah kepada Allah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Perbanyak bersyukur, perbanyak ingat Allah, perbanyak berdoa, dan perbanyak taubat di hadapan Allah. Semoga menjadi manfaat kepada kami pribadi, dan insya Allah menjadi manfaat kepada kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di syurga.